ini bagus, ini kejadian real di Amerika. Orang Malaysia, hanya mungkin pernah membaca postingannya. Di Amerika itu memang keamanan sosial itu makin rendah, makin rawan. Pemerkosaan itu terjadi tiap malam. Pembunuhan juga gitu, tiap hari ada pembunuhan, nembak orang itu, ya gitulah. Jadi orang entah lembu stres bupinya, tapi hak membawa senjata kan lebih longgar di sana. Kemudian nembak orang tuh koyok biasa gitu. Pemerkosaan terutama. Dan ini orang Malaysia, perempuan ini pulang dari kantor sendirian. Sudah malam, ya enggak malam banget sebenarnya, tapi di sana bahaya sekali. Kok wanita sendirian itu, jangankan malam, siang pun bisa berbahaya kalau tempat sepi. Dia itu sudah malam sendirian, dia harus lewati jalan sepi. Hampir pasti terjadi pemerkosaan kalau kondisi seperti itu. Betul, begitu lewat ada orang laki-laki nyegat di situ. Saat bersandar di dinding, langsung dia membaca ayat kursi. Memang taunya ayat kursi, baca ayat kursi dan pokoknya sudah menyerah pada Allah SWT. Ya Allah, sudah saya serahkan diri saya. Kemudian dia membaca ayat kursi, bisanya ayat kursi. Lewat, orang ini nggak ngapa-ngapain. Jadi orang ini lewat ya dibiarkan aja. Kemudian besok pagi ada berita, ternyata di jalan itu, di tempat itu ada pemerkosaan. Langsung ya ada berita, ada terjadi pemerkosaan. Kemudian orang Malaysia ini membaca berita itu, langsung datang kantor polisi memberitahu identitas orang. Ditangkap, kemudian ketangkap, ternyata iya orang itu, orang yang berdiri di situ tadi. Lalu ditanya, ini yang menarik untuk saya itu, loh kenapa kamu tidak memperkosa saya? Habis kamu ditemani 2 orang laki-laki. Saya sebenarnya sudah ngincar, tapi ternyata kamu ditemani 2 orang laki-laki. Maka yang diperkosa berikutnya, wanita yang lewat berikutnya, yang juga sendirian. Inti cerita seperti itu, tapi panjang sebenarnya ceritanya. Tapi intinya adalah sebagai hamba Allah SWT yang beriman, tentu harus percaya kejadian seperti ini. Ini jelas dia posisi kepepet, nyerah pada Allah SWT, kemudian baca ayat kursi. Sudah ayat yang paling dikenal ya, nanti misalnya tidak bisa ayat kursi ya Fatihah, bisa Qul Huwallahu Ahad, ya bisa, pokoknya ayat Al-Quran mana saja bisa digunakan untuk apa saja. Sudah berkali-kali saya sampaikan. Jadi doanya apa untuk supaya mendapatkan ini, doanya Al-Quran mana saja. Ya memang berdasarkan riyadhah para ulama, juga berdasarkan hadis-hadis Nabi, ada beberapa ayat. Tapi kalau dalam keadaan kepepet begitu, sudah tidak usah mikir opo ayat, pokoknya yang penjenengan ketahui yang paling top ya memang Fatihah dan ayat kursi, itu yang paling terkenal. Kenapa ayat kursi itu? Karena satu ayat 16 kali Allah SWT disebutkan di ayat kursi itu. Fatihah ayat surat yang paling agung dari dari seluruh Al-Quran itu, yaitu satu-satunya surat yang diulang 17 kali minimal dalam satu hari, kecuali yang qasar surat. Kalau yang qasar maka dikurangi 4, dikurangi 4, 17 rakaat dikurangi 4 berarti tinggal 13. Tapi yang jelas kalau tidak sangat penting, tidak sangat hebat, tidak mungkin disuruh ngulang-ulang setiap hari semua seluruh dunia, entah berapa miliar kali Al-Fatihah diulang. Ayat kursi ya sebanyak-banyaknya. Enggak, dalam prinsip kita sebanyak-banyaknya. Tapi kalau orang itu tadi ya membaca ayat kursi, baca aja, glender aja, ngalir aja. Ketika lewat pokoknya dia tetap dalam keadaan merasa terancam hidupnya, kehormatannya, maka menyerah pada Allah SWT, kemudian baca ayat kursi. Yang diingat ayat kursi kebetulan. Dan memang ada hadis, banyak hadis, orang yang baca ayat kursi akan mendapatkan jaminan dari Allah SWT. Maka silakan nanti kalau ada apapun baca ayat kursi. Al-Ikhlas juga begitu. Semua surat punya kelebihan, tapi kalau mudahnya dalam kuliah solusi spiritual ini, ayat Al-Quran manapun boleh dibaca untuk mengantarkan doa apapun. Wis gitu aja. Cuma memang biasanya dicari perkara jodoh yang misalnya surat Yasin, misalnya subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu min ta'lamun, itu salah satu ayat yang dianggap para ulama, riyadhahnya para ulama untuk mengantarkan jodoh. Kalau khawatir ya baca suruh Yasin gak apa-apa.
surah Yasin, kemudian berdoa minta jodoh. Fatihah dijadikan mengantarkan doa kita. Pokoknya seluruh ayat Al-Quran ini penting untuk menjadi pengetahuan kita, karena kita ini umat Islam ini punya kemenangan di satu sisi tauhid. Sudah tidak ada selain Islam, itu tidak ada tauhid, dan itu induk segala apa yang disebut kekuatan spiritual. Itu tidak ada yang melebihi kekuatan tauhid, dan itu harus kita pelihara betul, kita perkokoh, dan tentu kita dampingi dengan wasilah-wasilah membaca ayat-ayat Al-Quran, terutama ya yang berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya khasiat ini, khasiat itu petunjuk Nabi. Tapi itu suatu isyarat bahwa semua Al-Quran, semua huruf-huruf Al-Quran punya kekuatan spiritual yang luar biasa, karena dijaga oleh malaikat.